Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Purwasi, NIM 1211221912, kelas 2A, Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani MPD. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video ini ialah 1. Konsep dasar administrasi sarana prasarana. 2. Proses administrasi sarana dan prasarana. 3. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan video saya. Dadah. Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Mulyasa menyatakan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas belajar yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman, sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah yang digunakan sekolah untuk mengajar pendidikan, lingkungan hidup, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga. Komponen tersebut merupakan prasarana pendidikan. Sedangkan menurut Daryanto menjelaskan bahwa prasarana secara etimologis atau arti kata berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Sedangkan sarana berarti bangunan alat langsung untuk mencatat tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Selanjutnya, yang akan saya bahas di video ini ialah proses administrasi sarana dan prasarana. Pertama, perencanaan sarana prasarana pendidikan. Menurut Nana Sujana, bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Dipertegas kembali, Nana Sujana dikutip oleh Wiantara dan Sumarti dikemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana prasarana. Kedua yaitu pengadaan sarana prasarana pendidikan. Pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu inventarisasi sarana prasarana pendidikan. Menurut Suharsini Arikunto bahwa inventarisasi sarana prasarana pendidikan adalah kegiatan melaksanakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang milik sekolah yang bersangkutan dalam sebuah daftar inventaris barang. Tujuan inventarisasi sarana prasarana pendidikan persekolahan secara umum, inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan, pengurusan, dan pengawasan yang efektif terhadap sarana prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang keempat yaitu pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Nah, yang kelima yaitu penghapusan sarana prasarana pendidikan. Penghapusan sarana prasarana menurut Ariha Gunawan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana prasarana dari daftar inventaris karena sarana prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu pelaporan penggunaan sarana prasarana inventaris sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan jalan membuat laporan penggunaan barang-barang tersebut yang ditujukan kepada instansi terkait. Terkait laporan tersebut sering disebut dengan mutasi barang. Pelaporan dilakukan sekali dalam setiap triwulan. Terkecuali bila di sekolah itu ada barang rutin dan barang proyek, maka pelaporan pun harus dibedakan. Nah, selanjutnya materi yang akan saya bahas dalam video ini ialah 3. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 45 Ayat 1, yaitu setiap urusan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi peserta didik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah adalah terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi, yaitu sarana dan prasarana belajar adalah fasilitas yang baik secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, baik dari bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana dan sarana yang dimaksud. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga kita semua bisa belajar lebih giat lagi, dan semoga video yang saya bahas tadi bisa menambah ilmu kita semua. Baiklah, dan saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.